Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Konstanti dengan NIM 3040911000291. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Islam kelas Manajemen 6G. Di sini saya akan membahas tentang definisi riba dan pengertian menurut beberapa mazhab. Definisi riba. Makna kata riba secara linguistik adalah bertambah atau berkembang, juga diartikan meninggi. Kata ribau berarti ketinggian, sedangkan ribawah berarti tempat yang tinggi. Secara bahasa, riba juga berarti tambahan harta atau kelebihan. Dalam Al-Quran, kata riba berarti bertambah, berkembang, dan tinggi, seperti dikatakan dalam surah Fussilat, yang artinya, dan di antara tanda-tandanya, ialah bahwa engkau melihat bumi kering dan gersang, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Yaitu, bumi bertambah tinggi disebabkan oleh siraman air. Demikian juga gerakan tumbuhan dan pertumbuhan. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Surah Al-Baqarah ayat 276. Sehingga riba adalah riba dalam pandangan Islam berada dalam kelebihan baik dalam bentuk uang ataupun barang. Riba berarti kelebihan atau pertambahan, dan jika dalam suatu kontak pertukaran satu barang yang sama. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum riba adalah haram. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 130 sebagai berikut, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan. Meskipun demikian, jual beli tidak sama dengan riba. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk membedakan antara riba dan perdagangan biasa. Hal ini sebagaimana dalam salah satu surah Al-Quran berikut ini, yang artinya, perumpamaan orang-orang yang memakan riba tidak berdiri, kecuali seperti barang yang berdiri, yang kemudian dibanting oleh setan dengan suatu timpaan, barang yang dirasuki oleh setan. Demikian itu, sebab sesungguhnya mereka telah berkata bahwa jual beli itu menyerupai riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang telah datang padanya suatu nasihat peringatan dari Tuhannya, lalu mereka berhenti dari memungut riba, maka baginya apa yang dulu ia pinjam, lalu mereka berserah diri kepada Allah. Dan barang siapa yang mengulangi mengambil riba, maka mereka berhak atas neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Riba menurut cara. Riba menurut cara, ketika Islam datang, menurut orang Arab indikator makna riba adalah berdasarkan pada tradisi mereka, yaitu tambahan uang utang sebab ada tenggang waktu. Definisi ini disebut riba utang. Riba diharamkan oleh Islam dalam Al-Quran dengan menggunakan kata riba. Kemudian, As-Sunnah memperluas penjabaran tentang riba. Selanjutnya, muncullah pengertian riba yang beraneka ragam yang belum pernah dikenal orang Arab pada masa itu. Jazhas berkata, riba menurut Syara' memiliki banyak pengertian yang belum didefinisikan secara khusus dalam istilah bahasa Arab. Lebih lanjut, beliau menuturkan bahwa orang-orang Arab belum mengetahui bahwa menjual emas, perak dengan perak merupakan bagian dari riba. Ini adalah salah satu jenis riba menurut istilah syara'. Selain itu, riba menurut syariah lebih cenderung kepada riba jual beli. Demikianlah yang akan dibahas oleh ahli fikih 4 mazhab mengenai definisi riba secara istilah. Berikut ini definisi riba jual beli secara istilah menurut para tokoh 4 mazhab fikih. 4 tokoh mazhab fikih yang disebutkan yaitu 1. Mazhab Hanafi, 2. Mazhab Hambali, 3. Mazhab Maliki, 4. Mazhab Syafi'i. Namun, di sini saya akan membahas tentang mazhab Hambali. Pada mazhab ini terdapat 3 riwayat tentang ilat riba. Yang paling masyhur adalah seperti pendapat ulama Hanafiyah.
Hanya saja ulama Hanabilah mengharamkan pada setiap jual beli sejenis yang ditimbang 1 kurma. Yang pertama yaitu menerapkan pendidikan Islam yang benar. Maksudnya pendidikan individu yang membawa manusia kepada keimanan dan ketundukan kepada syariat Allah, serta beriman kepada yang gaib, dan pendidikan diri yang membawa manusia pada amal solih dan menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menjelaskan kepada masyarakat tentang bahaya riba dalam kehidupan. Riba bisa menghambat seseorang dalam mengambil profesi yang sebenarnya, seperti berbagai jenis keahlian dan perindustrian, dan riba dapat melahirkan permusuhan dan saling benci. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.